Ya, kurang tinggi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, baik yang berada di dalam gedung gereja maupun di rumah masing-masing, selamat datang di dalam ibadah keluarga, ibadah sektor, di mana kita pada malam hari ini adalah merupakan ibadah daripada penutupan tahun pelayanan gerejawi kita. Tidak berarti bahwa kita akan berhenti melayani, tetapi penjadwalan kita merupakan tanda bahwa kita akan beristirahat di dalam kegiatan-kegiatan rutin kita sejenak dalam rangka kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi Natal. Dan inilah malamnya di mana kita akan mengucap syukur pula kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan izinkan terjadi selama 1 tahun pelayanan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menyatakan kesediaan kita menyambut kehadiran Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Kami undang bangkit berdiri untuk memuji dari Kidung Jemaat 10. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, lihatlah kami anak-anak-Mu yang berhimpun, baik di rumah kami masing-masing maupun di gereja. Bapa, kami semuanya bersehati untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Dan kami mengharapkan begitu banyak melalui doa-doa kami. Bapa yang Maha Kasih, urapilah kiranya pelayan firman Bapak Pendeta Aprianus Libat yang walaupun masih di dalam kelemahan tubuhnya tetapi tetap Tuhan utus untuk menyampaikan firman-Mu. Berikanlah kekuatan fisik padanya, terlebih-lebih pula berikan hikmat kebijaksanaan bagi beliau agar hanya firman Tuhan yang disampaikan bagi kami dan daripadanya kami memperoleh berkat. Inilah kami semua yang telah siap untuk memuliakan-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya ibadah ini jadi di dalam nama Bapa, Kristus Sang Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita menaikkan Mazmur pujian dari Mazmur 85 ayat 10 sampai 14. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya. Dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Kami persilakan duduk.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Sebelumnya kita berdoa, memohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, hanya berkat kekuatan dan bimbingan Roh Kudus-Mu, kami semua boleh dapat berhimpun pada hari ini dalam rangka penutupan tahun kegiatan pelayanan 2021. Biarlah ya Tuhan, Engkaulah yang tetap ditinggikan, Engkaulah yang tetap diagungkan atas semua yang kami telah lakukan dalam sepanjang tahun 2021. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan, baik hamba-Mu maupun jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu pada saat ini, dan terlebih dari dalamnya kami boleh dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan renungan kita pada hari ini terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Yesaya 43 ayat 5 sampai yang ke-10 yang demikian mengatakan kepada kita, "Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Maranatha. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya berikan kesaksian terlebih dahulu karena beberapa hari lalu dari hari Minggu malam setelah dari ibadah sektor 6 malamnya sudah kurang enak perut dan buang-buang air. Sampai pada hari Senin dan hari Selasa. Akhirnya di hari
Selasa saya untuk boleh dikatakan tidak kuat lagi karena terus cairan keluar, diare, sehingga saya lemas, enggak kuat lagi. Akhirnya dibawa ke UGD IKKT, ya, jadi agak lebih dekat, jadi bisa langsung ditangani. Dan saya minta untuk diperiksa darah, dan di situ saya sempat diimpus, ya, diimpus 1 jam kurang lebih. Saya diimpus dulu, lihat kondisi saya, apa bisa sudah membaik, dan hasil lab waktu itu trombosit saya turun jauh. Karena saya mau menghadiri wisuda anak saya hari ini, saya minta kalau bisa saya diberikan obat atau disuntik supaya bisa tetap fit lah gitu ya, menghadiri wisuda anak saya hari ini. Ya puji Tuhan saya bisa ngikuti. Dan saran dokter bahwa hari ini harus kembali untuk periksa lab. Untuk membuktikan kalau misalnya tetap turun, Bapak harus dirawat. Tapi kalau Bapak trombositnya bisa naik, nah, ya tidak akan dirawat. Akhirnya ya karena kebetulan istri saya ada seorang perawat, disuruhlah minum banyak-banyak, apapun disuruh minum, sampai-sampai saya tidak tahan lagi gitu ya. Jadi dan di samping itu juga saya bersyukur bahwa dengan dukungan doa Bapak Ibu Saudara-saudara, yang saya baru bisa buka HP hari ini, mungkin ada yang sudah telepon tidak bisa saya buka, dan saya periksa hari ini tadi, puji Tuhan, trombosit saya naik dari 130 menjadi 168. Ya akhirnya ya saya boleh pulang dan harus lebih banyak minum air lagi. Ya. Dan puji Tuhan ya semua itu karena berkat doa kita semua, sehingga saya bisa ada malam hari ini juga bersama-sama dengan Bapak Ibu dalam persekutuan pelayanan kita di akhir tahun ini, gitu ya. Dan tentunya semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu segala bentuk perhatian, dukungan dan doa yang sudah diberikan sehingga saya bisa berdiri hari ini untuk melayani Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada teks pembacaan kita hari ini adalah sebuah berita tentang pemulangan bangsa Israel dari tanah pembuangan. Dan salah satu hal yang dikatakan oleh Allah kepada mereka, jangan takut. Dalam ayat 5 dikatakan, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Karena kenapa mereka takut? Ya, tidak akan mungkin Allah bisa dapat menyelamatkan mereka dari pembuangan, dari tangan kekuasaan Raja Babel yang saat itu bangsa yang ditakuti. Artinya jangan sampai membuat ya mereka menderita lagi, atau hanya berita itu hanya sekedar omong doang tanpa dibuktikan. Nah, oleh sebab itulah maka Tuhan berkata kepada utara, berikanlah, artinya itu suatu perintah ya, kepada umat Israel yang oleh karena penghukuman dari Allah, ketidaksetiaan mereka dibuang ke Babel dan terserak ke berbagai tempat di mana-mana. Maka ungkapan-ungkapan yang di sana dikatakan kepada utara, kepada selatan, ya, dan hal-hal yang menunjuk kepada tempat, artinya jika Tuhan berkuasa, jika Tuhan menghendaki itu, maka tidak ada yang mustahil. Ya.
Aku berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi. Artinya Allah menegaskan bahwa di ujung manapun keberadaan mereka, dalam kondisi apapun, bahwa ketika Tuhan yang memerintah, ketika Tuhan yang mengatakan itu, ya, firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi oleh karena itu mereka harus berpegang pada janji Tuhan ini, ya, bahwa mereka akan dipulangkan. Sekalipun pergumulan dan masalah hidup yang mereka alami di tanah pembuangan itu luar biasa berat. Pergumulan yang mereka alami di tanah pembuangan itu tidak pernah mereka membayangkan untuk bisa hidup sebagai bangsa yang terbuang, yang tersisih, yang asing. Oleh sebab itu, tentu tidak ada harapan bagi mereka dalam kondisi yang demikian. Sehingga dalam ayat 7 dikatakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan, bahwa ketika Allah memilih bangsa Israel itu sebagai umatnya, bahwa mereka tidak akan ditinggalkan. Bahwa penghukuman yang diberikan kepada mereka itu sebagai bentuk pelajaran bagi mereka untuk bisa menjadi umat yang setia, untuk bisa menjadi pribadi yang taat dan setia kepada Allah. Tentunya dari penghukuman ini, dalam proses kehidupan yang telah mereka jalani ini, ada pelajaran, ada didikan, ada maksud dan rencana Allah dalam kehidupan umat Israel. Nah, sehingga mereka tidak boleh ragu, takut terhadap kepulangan mereka untuk kembali ke Yerusalem. Karena Allah yang berbicara itu adalah Allah yang telah menyatakan kuasanya kepada bangsa Israel, yaitu ketika mereka pernah keluar dari tanah Mesir menyeberang Laut Teberau. Bukankah itu menjadi suatu catatan yang penting untuk mereka mengingat kembali bahwa Tuhan Allah tidak akan main-main untuk datang dan menyelamatkan mereka dari pergumulan dan masalah hidup yang sedang mereka alami pada saat itu. Artinya bahwa ketika Tuhan akan menyelamatkan mereka, maka mereka itu ditentukan, dijadikan dan diciptakan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan mereka kelak. Artinya ada sebuah bentuk kesaksian yang bisa dapat mereka ceritakan dan sampaikan kepada anak cucu mereka. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan sampai di situ saja Allah ingin menyatakan kesetiaan dan kesediaannya untuk menyelamatkan mereka. Allah juga ingin membuat suatu perbandingan. Ya. Suatu perbandingan yaitu antara umat Allah dan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Yang diceritakan dalam ayat 8 dan 9. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Ini menggambarkan bangsa Israel, ya, yang tidak pernah mau mendengar, yang tidak pernah mau melihat tentang apa yang pernah Tuhan buat pada mereka. Biarlah berhimpun bersama-sama dengan segala bangsa-bangsa lain, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya
supaya mereka nyata benar, biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Artinya Allah membandingkan Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa lain dalam bentuk patung berhala dengan Allah yang hidup yang mereka sembah. Apakah Allah yang mereka buat itu bisa dapat menolong dan menyelamatkan mereka? Tentu tidak. Namun melalui kesaksian hidup yang pernah mereka alami, maka tentu mereka tidak akan mengatakan bahwa Tuhan pernah menolong kita, bahwa Tuhan menyertai kita. Jangan sampai pergumulan hari ini kita melupakan berkat-berkat dan kuasa-kuasa Tuhan di masa lalu, Bu. Dan itulah yang hendak diinginkan oleh Allah dalam kehidupan mereka. Jadi proses kehidupan yang dilalui oleh umat Allah di tanah pembuangan, proses pemulangan, bahkan mereka bisa dapat kembali ke Yerusalem. Maksud dan tujuan semuanya itu agar mereka menjadi bejana yang indah. Apa maksud dengan bejana yang indah? Bejana yang indah bukan karena bentuknya yang indah, ya. Bejana yang indah bukan bejana yang terbuat dari emas atau perak atau yang baiklah, gitu ya. Tetapi bejana yang indah itu, yang di dalam bejana itu menjadi sebuah berisi kesaksian. Jadi bejana itu bisa diisi apapun kegunaannya. Artinya bejana itu menjadi sebuah kesaksian tentang Allah dalam hidup mereka, baik dalam suka maupun duka, baik sehat maupun sakit, baik susah ataupun senang. Itulah maksud Allah membentuk umat Israel menjadi bejana yang indah, agar mereka dapat menyaksikan kepada bangsa-bangsa lain tentang Allah yang menyelamatkan mereka. Dan itulah maksud dan tujuan bagi Yesaya untuk menyampaikan berita ini kepada bangsa Israel. Bejana siap menampung apapun yang kita alami. Bejana bukan hanya untuk menampung hal-hal yang baik saja, tapi bejana itu juga menampung hal-hal yang mungkin kita tidak suka. Artinya pribadi kita sebagai bejana yang Allah kehendaki, sebagaimana tukang periuk yang membentuk bejana dari tanah liat itu untuk menjadi tujuan dan maksud yang sama, baik itu dibuat dari emas, perak dan lain sebagainya. Kalau untuk sop berenebon, tetap untuk sop, masuk di situ, Bu, gitu kan? Tidak beda, sama tujuannya. Nah, artinya yang penting di situ adalah isi daripada bejana itu mengandung kesaksian tentang Allah yang hidup, yang harus kita saksikan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, di akhir tahun pelayanan 2021 ini, sudahkah kita menjadi bejana yang baik untuk menjadi kesaksian bagi Tuhan dalam hidup ini? Bukan saja atas kebahagiaan dan sukacita yang kita alami, tapi juga atas segala persoalan, pergumulan yang kita alami, yang tentunya perlu kita saksikan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita sampai hari ini. Dia Allah yang berkuasa dari segala Allah apapun. Dia Tuhan yang berkuasa dari segala Tuhan manapun. Dan itulah Allah dan Tuhan yang kita imani, yang kita akan sambut di tahun ini.
bukan lagi seperti bayi di palungan, tapi sebagai raja. Ya. Ada teman-teman katakan, sudah John, tidak usah buka batu palungan di situ, bayi-bayi kecil. Yesus so besar. Yang dia mau inginkan adalah karya Allah. Karya Allah dalam hidupnya, itulah yang perlu kita teladani. Itu yang perlu kita saksikan dalam kehidupan ini. Menolong orang susah, menolong orang yang miskin, membantu orang yang terpenjara dan lain sebagainya. Itulah bentuk kesaksian, itulah isi bejana kita. Menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, oleh karena itu untuk mengevaluasi semua apa yang telah kita jalani sampai hari ini, mari kita melihat sesungguhnya ada begitu banyak kesaksian yang dapat kita sampaikan di sepanjang setahun ini ketika kita masih ada masa pandemi. Walaupun banyak orang yang rasa takut, putus asa, kecewa, tapi mereka yang tetap bersandar dan bergantung dan percaya pada Tuhan, maka mereka akan dikuatkan, mereka akan dipulihkan, mereka akan diberikan semangat untuk terus bersaksi tentang Tuhan. Jadi bukan berakhir tahun kegiatan pelayanan, berakhir juga kesaksian kita. Enggak, terus harus berlangsung. Tadi katakan PL tadi, gitu kan, harus terus berlangsung. Ya. Jadi saya juga harus kasih penjelasan, bukan diliburkan. Jangan istilah itu selalu kita diliburkan, ya. Tetapi penutupan kegiatan pelayanan. Nanti bilang, kok diliburkan, kok ditiadakan? Bukan, ya. Tetapi penutupan kegiatan pelayanan. Jadi artinya dalam penutupan kegiatan pelayanan itu kita bisa dapat mengevaluasi sampai sejauh mana kehidupan kita ini sudah menjadi bejana yang indah bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama
membawa doa syafaat kita kepada Allah di malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah kekuatan atas hidup kami. Engkaulah yang berkuasa atas segala sesuatu yang Engkau jadikan. Sehingga kami hari ini Tuhan, senantiasa tetap bersyukur untuk kehidupan yang kami jalani, sekalipun begitu banyak tantangan, pergumulan yang kami hadapi dalam hidup ini. Kasih setiamu Tuhan tidak pernah akan berubah. Kasih setiamu menguatkan kami, sehingga kami mau tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang akan kami hadapi. Olehnya ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing. Kehidupan keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Baik dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 6. Tentu sepanjang tahun 2021 ini Tuhan, suka dan duka kami alami dalam hidup kami. Susah dan senang menghampiri hidup kami. Namun itu tidak membuat kami ragu dan takut akan penyertaan Tuhan, akan janji Tuhan yang akan tetap menjaga dan melindungi kami. Karena itu berkatilah kehidupan keluarga-keluarga, rumah tangga kami Tuhan, yang sampai hari ini Tuhan, kami boleh dapat menjalani semuanya berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Dalam sepekan ini, kami membawa dalam doa kami untuk keluarga-keluarga yang secara khusus kami tetap dukung dalam doa di sepekan ini. Sektor pelayanan 1, keluarga Yonatan Tambing. Sektor pelayanan 2, keluarga Vencelangi. Sektor pelayanan 3, keluarga Bambang Trajutrisna. Sektor pelayanan 4, keluarga Nyonya Vicky Yong. Sektor pelayanan 5, keluarga Lubis. Dan sektor pelayanan 6, keluarga Robert Wawor. Ya Bapa, Engkau mengenal mereka. Engkau mengetahui keberadaan kehidupan yang sedang mereka jalani saat ini. Biarlah setiap rencana, setiap pergumulan, dan harapan yang ada dalam kehidupan mereka, mereka tetap jalani itu dalam penyerahan diri selalu kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah yang menjadi bagian dalam hidup mereka dalam menjalani hari-hari ke depan. Ya Allah Bapa di surga, demikian juga kami membawa dan menyerahkan pergumulan saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh, yang dalam keadaan sakit, baik oleh karena usia lanjut yang sedang mereka alami, maupun oleh karena sakit penyakit yang mereka derita, baik dalam proses untuk perawatan maupun proses pengobatan yang terus dijalani. Biarlah kasih setiamu Tuhan menjaga mereka. Bapak Lasamahu, sektor pelayanan 1, Ibu Nahumuri, sektor pelayanan 2, Ibu Marta Sakurela, sektor pelayanan 3, Nona Mary Launa Pesi, sektor pelayanan 3, Bapak Sarono, sektor pelayanan 3, Ibu Diksi Siaheininia yang ada di Sentul, Bogor, Ibu Marta Rolanda, sektor pelayanan 3, Nona Margaret Rolanda, sektor pelayanan 3,
Ibu Joyce Alexandra Wardana Tumuju, sektor pelayanan 3, Ibu Parengkuan, sektor pelayanan 4, Nyonya M. Lantang, sektor pelayanan 4, Nyonya Alvarose Mary Siahaan, sektor pelayanan 4, Ibu Helina Simangungsong, sektor pelayanan 4, Bapak Markus Todo Uli Simangungsong, sektor pelayanan 4, Ibu Siahaya, sektor pelayanan 5, Ibu Siso Hadi yang masih dalam perawatan di Rumah Sakit Royal Taruna, sektor pelayanan 5, Bapak John Samalo, sektor pelayanan 6, Bapak dan Ibu Manafe, sektor pelayanan 6, Bapak Hananta Boga, sektor pelayanan 6, Bapak Susito Kasan Prawiro, sektor pelayanan 6, dan Bapak Untung Sihaloho, sektor pelayanan 6. Ya Bapa di surga, biarlah kasih setiamu memelihara dan memberkati mereka di tengah-tengah pergumulan yang mereka alami. Biarlah kasih setiamu Tuhan menguatkan mereka untuk tetap percaya bahwa Engkaulah kekuatan bagi hidup mereka. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam kesempatan ini kami bersyukur Tuhan atas seluruh kegiatan dan pelayanan yang boleh kami jalani dalam tahun 2021. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkaulah yang memampukan kami untuk menjalaninya dalam kasih setia Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, oleh karena itu, dalam mengakhiri tahun kegiatan pelayanan 2021 ini kami datang kepadamu Bapa, untuk menyerahkan hidup kami selanjutnya dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kami boleh menjadi bejana yang indah, yang menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang melalui karya kami di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa di surga, kami juga menyerahkan segala kebaikan dan rasa syukur kami atas berkat yang Tuhan juga karuniakan bagi saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun dalam sepekan ini. Nyonya Rini Watimuri, sektor pelayanan 4, tanggal 5 Desember yang lalu. Nyonya Francisca Maitimu, sektor pelayanan 1, tanggal 6 Desember yang lalu. Adik Feynman Excel Pontas, sektor pelayanan 5, tanggal 6 Desember yang lalu. Bapak Diaken David Sitompul, sektor pelayanan 3, tanggal 7 Desember yang lalu. Ibu Linda Sudarsono, sektor pelayanan 2, pada tanggal 9 Desember yang akan datang. Ibu Laura Desi Tambing, sektor pelayanan 1, tanggal 9 Desember yang akan datang. Nyonya Ardi Simangungsong, sektor pelayanan 4, tanggal 11 Desember yang akan datang. Bapak Sony Sayembakti, sektor pelayanan 2, tanggal 11 Desember yang akan datang. Ya Bapa di surga, berkatilah sukacita mereka dan sukacita yang akan mereka alami, karena kami percaya usia kehidupan kami semua ada di dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Karena itulah kami menyerahkan saudara-saudara kami yang menyambut dengan rasa syukur atas ketambahan usia yang mereka alami dalam sepekan ini. Ya Bapa di surga, terima kasih. Kami mau menyerahkan kembali kehidupan bangsa dan negara kami dalam kuasa Tuhan. Biarlah Engkau memberkati pemerintah kami saat ini dalam penanganan COVID-19 dan berbagai macam bencana-bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini. Biarlah dalam penanganan yang diberikan oleh pemerintah mampu dan dapat memberikan rasa aman dan damai bagi mereka yang berdampak oleh bencana alam yang terjadi. Karena itu berkati Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bersama dengan para menteri, para kepala-kepala daerah, biarlah ya Tuhan Engkau memberikan hikmat bagi mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa yang kami
sampaikan kepadamu pada hari ini. Dan terlebih di atas semua ini Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami selalu layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih yang diberkati Tuhan, kini kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengan mengingat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9-10 yang menyatakan demikian, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari kita mendoakan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan, kasih-Mu setinggi langit, setia-Mu sampai ke awan-awan. Dalam kemurahan-Mu kami beroleh berkat. Kini, jadikanlah persembahan karunia-Mu ini menjadi berkat bagi orang banyak yang ingin kami layani dalam nama-Mu.
Biarlah melalui persembahan kami ini, melalui iman dan sikap serta pelayanan kami, nama-Mu dimuliakan, kini dan selamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, kami mohon perhatian untuk warta jemaat. Ibadah pengucapan syukur. Yang pertama, ibadah pengucapan syukur keluarga A. Sahusilawane, sektor pelayanan 3, akan diadakan pada hari Minggu 12 Desember 21 pukul 17 di GPB Shalom melalui Zoom meeting. Ibadah akan dilayani oleh pelayan firman Pendeta Aprionus Libat dan pelayan liturgi Penatua Nyonya Yola Saputra. Dimohon perhatian segenap warga jemaat. Yang kedua, ibadah pengucapan syukur keluarga Sinurat, sektor pelayanan 5, dalam rangka mengenang almarhumah Nyonya Catherine Malasak, adik dari Ibu Sinurat, akan diadakan pada hari Sabtu 18 Desember 21 jam 11 siang di GPB Shalom dan melalui Zoom meeting juga. Dimohon perhatian segenap warga jemaat. Ibadah dan perayaan Natal Pelekat PA GPIB Shalom. Ibadah dan perayaan Natal Pelekat PA GPB Shalom akan diadakan pada hari Sabtu 18 Desember 21 pukul 17 via Zoom meeting dengan pelayan firman Pendeta Christian Ohoirat, dan Zoom meeting ID akan diberitahukan kemudian dengan paskode yang akan diberitahukan kemudian. Kami sebagai pengurus Pelekat PA berharap agar Bapak Ibu mengikut sertakan anak-anak dalam ibadah dan perayaan Natal Pelekat PA GPB Shalom Jakarta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sidang Majelis Jemaat. Sidang Majelis Jemaat GPB Shalom triwulan 1 dan 2 bulan April sampai dengan September 21 tahun anggaran 2021-2022 akan diadakan pada hari Minggu 12 Desember pukul 13 bertempat di Gedung Gereja GPB Shalom. Disampaikan kepada segenap pengurus ke-6 Pelekat dan komisi-komisi untuk segera menyerahkan laporan kegiatan triwulan 1 dan 2 ke kantor sekretariat untuk diproses lebih lanjut. Sakramen Baptisan. Sakramen Baptisan akan dilaksanakan pada hari Natal kedua tanggal 26 Desember 2021 dalam ibadah pukul 9 pagi. Kepada orang tua yang akan membaptiskan anaknya dimohon mendaftar ke kantor sekretariat GPB Shalom pada setiap jam kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus. Yang pertama, berdasarkan surat pelimpahan pelayanan pemberkatan perkawinan dari Majelis Jemaat GPB Cornelius Lido, Sukabumi, dan Majelis Jemaat GPB Karunia Ciputat, maka akan dilangsungkan pemberkatan perkawinan kudus kepada Tri Maruli Sidabutar, warga Jemaat GPB Cornelius Lido, dengan Stefani Nauli, warga Jemaat GPB Karunia. Pemberkatan perkawinan akan diadakan pada hari Jumat 17 Desember pukul 8.30 pagi bertempat di GPB Shalom Jakarta. Akan dilayani oleh Pendeta Aprionus Libat beserta majelis bertugas Penatua Nyonya Desikwe, Diaken Nyonya Juliana Mengko, Penatua Nyonya Nurmalata Rigans, Diaken Marvin Patirajawane. Penggembalaan pra-perkawinan calon mempelai akan diadakan pada hari Selasa 7 Desember pukul 12 dengan aplikasi Zoom Meeting. Persiapan perkawinan diadakan pada hari Selasa 14 Desember pukul 18 bertempat di GPB Shalom. Yang kedua, berdasarkan surat pelimpahan pelayanan pemberkatan perkawinan kudus dari Majelis Jemaat Gereja Kristus Petamburan Jakarta dan Majelis Jemaat GPB Nasaret DKI Jakarta, maka akan dilangsungkan pemberkatan perkawinan kudus kepada
Agus Ramcit Hiryadi, warga Jemaat Gereja Kristus Petamburan, dengan Nindya Asmaranjani, warga Jemaat GPB Nasaret DKI Jakarta. Pemberkatan perkawinan diadakan pada hari Selasa 21 Desember pukul 10 pagi bertempat di GPB Shalom. Ibadah dilayani oleh Pendeta Aprianus Libat dengan presbiter bertugas, Penatua Wagito Purwono, Diaken Margareta Uniwali, Penatua Robinson Sitompul, Diaken Suherman Mangiri. Penggembalaan pra-perkawinan calon mempelai diadakan pada hari Selasa 7 Desember pukul 12 dengan aplikasi Zoom Meeting. Persiapan perkawinan diadakan pada hari Selasa 14 Desember pukul 18 bertempat di GPB Shalom. Demikian untuk diketahui segenap warga jemaat. Ibadah Minggu tanggal 12 Desember. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah Minggu tanggal 12 Desember akan diadakan seluruhnya secara tatap muka pada pukul 6 pagi di gedung gereja secara tatap muka dan melalui live streaming YouTube GPB Shalom. Dengan maksimal jumlah jemaat di gedung gereja 30 orang, diutamakan kaum lansia dengan mengikuti protokol kesehatan dan mengisi formulir pendaftaran yang akan diedarkan kemudian. Pukul 9, tatap muka di gedung gereja beserta dengan live streaming via YouTube GPB Shalom dengan maksimal jumlah jemaat di gedung gereja 50 orang mengikuti protokol kesehatan dan mengisi form pendaftaran yang akan segera diedarkan. Demikian untuk mendapat perhatian dari segenap warga jemaat. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan jadilah saksi Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita mengakhiri persekutuan kita dengan menyanyi dari PKJ 177, Aku Tuhan Semesta.
Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Demikian ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam doa konsistori. Terima kasih Pak Pendeta. Thank you. Bye. Bye. Terima kasih Pak Pendeta, makasih Iwan, makasih semuanya. Makasih Tin. Makasih Makasih, Pena. Pak. Tin, besok ke gereja Tin. Nyanyi. Hah? Besok ke gereja ya, jam Ya. 10, setengah 10. Ya. Ya, Pak Uji, Bu Uji. Muji Selamat Tuhan. malam. Mau nyanyi sendiri ya, Nen? Here I'm Lord. Here I Yuk, am. nyanyi duluan. Yuk, Aku keluar ya, bye. Aku bye. keluar ya, bye. Pamit ya. Pamit dah. Ibu Tobing. Ya, Terima kasih ya semua Pendeta. atas kebersamaan selama tahun 2021 kegiatan pelayanan kita. Terima kasih Semoga Pak berjalan Pendeta. dengan baik. Dadah. Terima kasih doanya semua. terima kasih Pak Pendeta. Dadah. Sehat. Saya keluar sehat. Kita berfoto dulu akhir tahun. Pak Iwan Foto akhir tahun ya. Kita foto akhir tahun dulu. Sendiri. Dadah. Ini ada ribuan orang hadir. Saya pamit ya. Kakak sini. Kakak sini. Depan sini, depan. Lona. Oke. Gambar. Joy sudah tidak tahan ini minyak angin di samping katanya. Sudah nggak tahan, Bapak bawa minyak. Oh. Ya. Oke, pamit semua. Sehat kembali Pak Pendeta. Terima kasih pelayanannya semua. Terima kasih Pak Pendeta. Terima Sehat-sehat Pak kasih. Pendeta. Selamat malam. Selamat beristirahat. Oh. Malam. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Tuhan berkati. semua Tuhan Yesus berkati. Selamat malam. persekutuannya dan doanya. Amin. Bye. Thank you. Dari Bandung ada. Bahkan Tika.